tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang sangat kita banggakan Bapak Supriyatno, Pak Nano, kula tepange Pak Nano. Lagi ngerti kula nek namine niku Pak Supriyatno nembe ngertas. Oh ngertine Pak Nano iki riyen. Seluruh jajaran komisaris, direksi baik yang ada di sini maupun yang ada di wilayahnya masing-masing yang mengikuti pengajian dengan teknologi baru, teknologi Zoom yang saya hormati. Dan ada sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan pengajian-pengajian yang ada selama ini. Kalau pengajian selama ini yang ada kan kiainya yang datang. Nah ini alhamdulillah ini Bang Jateng. Bang Jatengnya yang datang bikin pengajian di sini. Jadi saya terima kasih, nggak perlu kemana-mana ini. Ini luar biasa ini. Bagi saya sebuah penghargaan yang sayanya bisa menghaturkan sangat berterima kasih pada Bang Jateng yang karena saya nggak bisa datang akhirnya yang datang ya hadir. Nah inilah dalam rangka menyambut sebuah bulan yang dinantikan oleh semua manusia. Jadi ini bulan yang dinantikan oleh semua manusia. Jadi nggak ada manusia yang nggak menantikan bulan ini. Semua menantikan. Karena apa? Ini adalah bulan di mana orang menjalankan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini nggak main-main. Ini ibadah yang hampir semua, bahkan bukan hampir, tapi ibadah yang semua agama punya. Puasa itu semua agama itu punya ajaran puasa. Dari agama yang paling kuno sampai yang paling modern, dari yang diciptakan Tuhan sampai yang dibikin sendiri oleh manusia, itu punya puasa. Jadi puasa ini menempati ibadah dengan rating tertinggi. Ya, rating tertinggi ibadah itu puasa. Haji cuman Islam, sholat cuman Islam, Paskah cuman Nasrani, Muksa cuman Hindu, Sadana Hindu, Yoga. Tapi kalau puasa ini semua agama akur. Artinya rating puasa ini tertinggi. Orang Hindu puasanya lebih ekstrim. Karena bukan cuma nggak makan, tapi sampai lampu dimatikan, listrik dimatikan, tidak bekerja, tidak lihat matahari. Lebih ekstrim puasanya. Ada puasa yang ini yang nggak ada ujungnya. Yaitu puasanya orang Buddha. Karena dia harus menempuh ibadah tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh perempuan. Itu sebagai satu jalan menuju nirwana. Jadi 8 jalan menuju nirwana itu hanya bisa ditempuh dengan cara puasa. Dan tidak ada batas waktunya. Ada yang sampai 30 tahun, ada yang orang Zoroaster dulu penyembah matahari. Kalau gerhana matahari, dia puasa
bahkan sampai 9 bulan. Itu orang Zoroaster, atau dalam bahasa Al-Quran disebut Majusi. Yang orang Majusi itu menyumbang menara itu loh kepada Islam. Jadi dulu Raja Rustum itu Raja Majusi di Persia, mengambil menantu Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Ali, maka dia masuk Islam. Nah dia kalau menyembah api itu kan ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu dia masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Nah semenjak itu masjid kaum muslimin punya Manaro, berukir bagus, akhirnya dia menjadi tren. Dan seluruh kaum muslimin kalau bikin masjid merasa nggak sempurna kalau belum bikin Manaro. Lah itulah yang sampai Jawa namanya menoro itu. Jadi dunia ini, nah, orang Nasrani puasa. Kalau menghadapi Jumat Agung itu puasa. Semua orang Yahudi puasa. Setiap peringatan Yom Kippur di puasa. Makanya puasa ini trending topik paling terkenal. Apalagi orang Jawa paling hobi puasa. Punya hajat dikit puasa. Cinta ditolak puasa. Oh itu puasa ini tren. Makanya di sini puasa itu jenisnya macam-macam. Ada puasa mutih, ada pati geni, ada yang di atas pohon nggak turun ngalong, ada yang puasa cuma makan pucuknya daun ngidang, ada puasa yang jalan aja itu ngedan, ada. Jadi puasa ini komplit. Makanya kita ini, jadi puasa itu bukan barang aneh. Dari dulu paling terkenal. Raja-raja besar itu sebelum menjadi raja puasa dulu. Panembahan Senopati itu puasa di Alas Mentawuk sini. Bersama Ki Ageng Giring Tirakat di Bang Lampir Gunung Kidul. Oh itu lama sekali, hampir 25 tahun di situ. Jadi raja. Sunan Kalijogo itu berandal, tapi begitu puasa 3 tahun jadi wali. Sunan Geseng bisa tidak mempan dibakar puasa karena baca ya Hayu ya Qayyum. Walaupun keliru ya kayuku ya Qayyum. Jadi puasa ini terkenal. Makanya di sini ada puasa ini semacam, dan hajat macam-macam selalu diimbangi puasa. Cinta ditolak puasa. Kalau santri yang baca ya Rahmanu ya Rahim. Kalau nggak santri ya yang dibaca Sunnah Mata Kaji Ajiku Jaran Goyang, nggak goyang ya. Yo I love you sama aja. Ya sama, ini loh kehebatan puasa. Makanya orang kalau tirakatnya kuat itu biasanya tajam. Ini ya. Makanya jangan heran kalau di sini itu orang cari nomor juga puasa. Iya, kalau buntut dulu itu puasa sampai perutnya kodok dikerok-kerok itu kan ada. Itu menandakan betapa populernya puasa. Nah kita nggak bahas puasa itulah, itu puasa-puasa yang sudah sangat mendarah daging dilakukan oleh masyarakat Nusantara dan masyarakat dunia. Yang kita bahas ini adalah perintah puasa yang oleh Allah. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itulah yang tadi dibaca sama Qori itu. Jadi kita ini diwajibkan puasa. Seperti orang dulu, jadi Allah merintah pakai alasan. Jadi Allah itu merintah puasa pakai alasan. Jadi Allah itu merintah puasa itu pakai alasan. Alasannya nggak main-main. Seperti orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Makanya orang dulu itu puasa semua. Makanya puasa itu jadi tren dan berbeda-beda itu karena semenjak dulu diwajibkan. Supaya apa? Kita kalau disuruh puasa ini la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita ini disuruh puasa karena untuk jadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Orang yang bertakwa itu orang yang menghadapkan diri kemanapun itu merasa diawasi oleh Allah. Itu orang takwa.
Jadi orang takwa itu di tempat gelap, di tempat terang, ngadep kemanapun, itu merasa ada Allah. Bahkan lihat sesuatu yang menurut kita nikmat, indah juga lihat Allah. Atau yang menurut kita mungkin jelek juga lihat Allah. Jadi manusia yang kemanapun menghadap merasa dilihat oleh Allah. Nah, apakah manusia ini seperti itu sesungguhnya? Ya sesungguhnya manusia itu seperti itu. Jadi sesungguhnya manusia itu kemanapun itu takut kepada Allah. Karena manusia itu tahu besok pulang. Jadi seluruh manusia itu tahu kalau besok pulang kembali kepada Allah. Cuman kita nggak kerasa karena kemanusiaan kita ini ketutup. Kalau manusia yang asli semua tahu, takut karena besok pulang pasti ditanya, tanggung jawabnya apa, ditanya. Nah, manusia itu sesungguhnya semuanya tahu. Karena manusia itu bukan ini bukan manusia ini. Ini bukan ini. Ini bungkusnya aja. Manusia yang sesungguhnya itu di sini sudah. Jadi manusia yang sesungguhnya itu kan ruhani. Kalau ini karoserinya, kalau ini assembling di sini. Kalau ruhani manusia itu diproduksi di sana, di langit sana. Jadi manusia yang asli nyawa ruh itu diproduksi di langit sana. Nah, setelah itu diregister. Seluruh manusia ini diregister di mana? Di cloud-nya Allah. Di harddisknya Allah yang namanya Lauhil Mahfuz. Itu tempat register semua makhluk termasuk manusia di situ. Yang dibayangkan oleh orang Yahudi dan Nasrani namanya Tabut Sulaiman kalau mereka menyebutnya. Kalau orang Yunani menyebutnya kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebutnya kotak Doraemon. Tapi kalau kita menyebutnya Lauhil Mahfuz. Nah, manusia itu diregister di situ semua. Semua diregister. Jadi daftarnya berapa ada, nanti lahir tahun berapa, terus matinya kapan, paket rezekinya seberapa, paket istrinya siapa, semua diregister di situ. Setelah terregister baru kemudian ditanya, kamu siap turun? Iya ya Allah. Kamu kalau nanti turun ke sana, kartumu ini tak kirim ke sana, kamu masih ingat nggak kalau ini Tuhan? Alastu birabbikum. Kamu ingat gak kalau aku ini Tuhanmu kalau nanti kamu udah sampai sana? Lah nyawa itu pede aja dia jawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, saya jadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan. Ya sudah, kalau kau sudah terregister dan sudah bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu, kamu turun sekarang. Ya udah, fanfukhuruh, tus gitu. Dikirim. Untuk apa? Di-assembling. Di-assembling di mana? Di nutfah yang dibikin oleh orang tua masing-masing. Nah, kita ini kan punya mulut ini. Apa aja kan masuk ini. Oh, apa aja masuk. Ini yang ngurus ini perut ini. Vitamin A ya dicari sama mata, kalsium dicari sama tulang. Semua cari kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau sudah selesai cari kebutuhannya, ini ampasnya keluar. Yang lewat hidung umbel. Yang lewat ini kelek, yang ini kopoen, yang lewat depan kencing, ini ampas ini, pembakaran, terus jadi limbahnya. Nah yang lewat belakang tahu, ini sudah keluar. Nah ada zat hidup saripati setiap makanan yang waktu itu Allah menciptakan sesuatu pasti idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Zat hidup dari kun ini di saving, intinya di saving, taruh di sulbi. Namanya nutfah. Nah nutfah inilah yang nanti kemudian akan berubah menjadi alaqah, segumpal darah, terus berubah jadi mudghah, segumpal daging. Makanya nutfah orang itu beda-beda. Ada orang Arab nutfahnya hewani. Maka struktur tubuhnya ini akan tahan ketika makan hewan-hewanan. Dia makan sate juga enggak stroke. Karena basic nutfahnya adalah basic kambing. Nah orang Jawa basicnya macam-macam. Kalau musim rambutan berarti basicnya nutfah rambutan. Kalau
makannya nasi, nutfahnya nasi. Makanya kalau kemudian begitu jadi jasad, wong nutfahnya nasi, dikasih makan kambing, ya nggak cocok. Konslet, maka kalau cocok ngerowot lagi, berubah menjadi, loh ini kembali ke titik dasar. Nah, makanya kalau kita bikin nutfah, kata para kiai dulu dibilang, kalau kamu mau bikin nutfah yang bagus. Jangan bikin nutfah kok dari kambing curian, jangan. Nanti yang jadi nutfah adalah nutfah kambing colongan. Jadi bokongnya nakal. Jangan ngaji wangel, jadilan budal. Nutfah ini. Nah, nutfah ini dari struktur dunia. Sampai kemudian ketika di-assembling selama 9 bulan, ini selesai. Keluar, nyawa sudah di dalam raga. Yang kelihatan raganya, nah raga ya tergantung yang buat. Kalau yang assembling kok cantik, ya keluarnya cantik. Kalau yang buat pesek, ya pesek. Itu nggak jauh-jauh lah. Yang buat Pak Nano pasti ya wajahnya dulu mirip-mirip Pak Nano begini. Ya sama. Kalau yang buat kok pendek, ya keluarnya pendek. Kalau di assembling di Afrika, ya hitam gosong kayak gitu. Kalau di assembling di Arab, ya cantik ganteng. Kalau dibikin di Cina, ya cipit tembem. Kalau yang bikin cuantik ganteng, ya kayak ini. Nah sudah, akhirnya ini disatukan. Nah ini jenengannya menungso atau disebut manusia. Antara jasad dan ruhani menyatu. Tapi ruhani ini asupannya beda. Ruhani ini makanannya dibawa oleh Rasul. Nah jasmani karena dunia makanannya disiapkan lewat tukulan, anak-anakan, ndok-ndokan kalau dalam hal disiapkan di situ. Nah, itu yang untuk memperbesar nutfah jasmani. Nah di situ, lah sesuatu ini, ruhani ini tahu harus punya bekal. Aku besok pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena pulang besok. Lah kalau pulang, ini ruhani ini diminta tanggung jawab. Seluruh pekerjaannya di print out oleh Allah. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Sementara pada saat yang sama raganya ini dunia. Ya bagaimanapun juga besarnya karena dunia. Tangan ini ya besar kalau dikasih makan, kasih telo, kasih klepon, kasih besar. Makanya seluruh unsur yang ada di dalam jasad ini unsur dunia. Tangan ini unsurnya dunia semua, makanya tangan laki-laki kalau lihat bokong ya pengen demok semua. Sama, itu dunia. Tangan perempuan ya pengen dunia, kalau nggak digelangi ya jelek. Ya harus digelangi, kasih cincin. Kalau lihat suaminya datang ya pengen nyubit aja. Semua ini dunia. Kaki dunia, telinga dunia, hidung dunia. Makanya dunia ini ya nggak usah disalahkan. Semua manusia pikirannya dunia karena jasadnya dunia. Gitu. Ya, semuanya dunia. Mata kalau lihat orang mandi pasti ditengok siapa itu. Kalau ibu-ibu sepuh ya terus, kalau muda tengok balik lagi. Dari dulu semua begitu, semua sama. Jasadnya kiai, tangannya Pak Nano, tangannya Pak Dirut, direksi semua sama. Yang bedakan itu cuma remnya. Ya insya Allah kalau kiai itu remnya cakram itu aja. Jadi ketika sit itu set mandek. Nah kalau remnya Bang Jateng ini kan ada yang rem tromol gitu kan. Iki lusut gitu. Kampasnya kanibalan produk Tegal kan gitu. Nah ini harus imbang. Makanya manusia ini keduniaannya tinggi, gak ada masalah. Tapi yang harus diingat bahwa ketika kembali kepada Allah, pertanggungjawaban ruhani ini harus ada. Nah, ruhani itu baik buruknya tergantung pekerjaan jasadnya ini. Sama seperti syuting itu. Syuting itu sama. Syuting itu ngadep ke sini. Saya gitu dia tahu. Tapi semua itu sedang mengerjakan untuk kasih asupan kartu memori. Jadi syuting ini, syuting itu, ini kan semua bekerja untuk kartu memori. Jadi rekamannya ini semua itu ngadep ke sini, ini direkam oleh memori. Setelah selesai acara kok terus kemudian yang nyuting itu mangkel,
dibanting nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada. Gitu. Yang penting memorinya masih ada. Mau dibanting mau rusak. Nah sama, manusia juga sama. Seperti juga syuting, seperti juga padi. Padi itu yang ditunggu semua orang, itu kan berasnya itu. Nah berasnya itu mau organik atau tidak tergantung pohon padinya itu ngisep apa. Pisang juga sama, yang ditunggu orang sesungguhnya adalah buah pisang. Tapi pisang ini organik atau tidak tergantung pohonnya ini ngisep apa. Nah ruhani juga begitu, ngerekam apa ya tergantung rekaman tangannya. Apa yang dilakukan tangan direkam ruhani, apa yang dilakukan kaki. Nah kita nggak bisa bayangkan, rekamannya pasti jelek. Pasti jelek, wong ini dunia semua. Nah agar rekamannya itu bagus, nafsu dunianya diturunkan grade-nya. Grade-nya diturunkan nafsu dunianya ini. Agar apa? Agar rekamannya bagus. Nah nafsu paling pokok itu makan, minum, dan perempuan. Jasad itu paling mutlak di situ. Maka itu grade-nya diturunkan. Biar rekamannya mata bagus. Itu nafsunya mata, kalau sudah grade-nya agak turun, lihat bokong cantik gitu. Kalau nafsunya tinggi, wow, rekamannya wow di sini. Tapi kalau grade nafsunya sudah turun, lihat bokong cantik, masya Allah, rekamannya Allah. Itu tangan kena barang panas, kalau nafsunya tinggi, emosi, oh telek, itu keluarnya rekamannya telek. Tapi kalau nafsunya kendor, panas mata Allah. Kaki juga sama, kalau nafsunya kendor, ngidak telek subhanallah. Jadi orang itu kalau nafsunya udah turun grade-nya, apa-apa itu yang direkam itu Allah, masya Allah, subhanallah. Telinga kalau nafsunya tinggi, suami ngorok, oh radio rusak, rekamannya radio rusak. Tapi kalau nafsunya udah turun, suami ngorok, alhamdulillah, tanpa tak tengok saya masih ngerti suamiku masih hidup, rekamannya Allah. Ini itu loh, jadi nafsu itu turun dari masjid sendalnya hilang. Kalau nafsunya tinggi, waduh sih kambing ini, ya rekamannya kambing. Tapi kalau nafsunya udah kendo, emosinya udah kendo, sandalnya hilang, masya Allah. Siapa ya yang tidak punya sendal ini ya, masya Allah. Lah kalau kambing begitu besok di print hatinya manusia, masuk print outnya Allah. Loh kok ono kambingnya? Kambing dipanggil, Bing kenapa kamu ada di situ? Iya ya Allah, aku emosi sama dia. Masa aku dituduh nyuri sendal sama dia? Padahal kan dia tahu seumur-umur gak ada manusia apa kambing nyuri sendal. Loh, rekamannya Allah. Bahkan lihat ayam naik masjid, itu kalau orang nafsunya udah turun, itu yang keluar adalah Allah. Ayam naik masjid, alhamdulillah Allah. Begitu ayamnya jerot, alhamdulillah, santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek ayam dari atas masjid loh. Lihat jamalullah. Makanya orang itu kalau nafsunya kendo, itu enak, apapun kemanapun merasa ada Allah. Nah itu cita-citanya itu sebenarnya. Makanya dilatih aja pelan-pelan, kalau bisa maksimal ya syukur, ya dikit-dikit juga nggak apa-apa. Karena nafsu itu tidak cuma dalam hal yang buruk, bahkan hal baik pun nafsu itu kalau nggak ditata masalah. Nafsu bukan cuma barang jelek, barang haram, nafsu ke barang baik pun itu kalau nggak ditata masalah. Contoh, Pak Nano ini kan kerja di Semarang, dulu kan di Jogja. Nah, terus Pak Nano itu kangen Jogja, bayangkan gudeg. Kalau di Semarang kan asin gudeg itu, karena gudeg. Nah kalau gudeg gimana sih Pak Nano, bayangkan gudeg. Ya Allah, aku nanti kalau pulang makan gudeg, aku sowe ramangan gudeg. Udah rindu selama setengah tahun mau makan gudeg. Pulang ke Jogja, warungnya tutup. Waduh, gudegku tutup, waduh. Akhirnya bayangkan gudeg itu aja wis ngiler. Saking waduh gudegnya ya tutup. Akhirnya secara tidak sengaja mainlah ke teman lamanya, ke direktur yang baru BPD DIY. Main ke situ.
Tiba-tiba di situ tuh disuguh gudeg yang dirindukan itu. Masya Allah, gudegnya ini pasti ini gudeg yang biasanya. Nah, halal enggak itu? Ya halal. Tapi orang kalau latihan ruhani hati-hati, jangan dimakan. Itu halal buat jasmani, haram buat ruhani. Karena apa? Nikmatnya mesti ora umum. Karena sudah didorong oleh nafsu selama setengah tahun. Akhirnya kepaksa dipangan, wes nikmatnya wis ora umum, wis rampung. Besok datang ke kepala cabang, ternyata disuguh gudeg yang sama. Monggo Pak, tapi karena kemarin sudah kepinginnya udah keturutan, sudah wis sampun. Tapi ra kepenak, akhirnya dipangan, tetepan dimakan. Begitu posisi dimakan, apa yang terjadi? Enak wingi gitu kan. Enak yang kemarin. Begitu sampean bilang enak yang kemarin, hati-hati ribut sama Allah. Wong hari ini disuguh yang itu kok masih nggak terima, bayangkan yang kemarin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lu nafsu itu ekstrim. Lu makanya orang-orang ini gitu. Lu makanya besok manusia itu sama kayak padi. Padi itu nanti dipanen sama Pak Tani. Pisang dipanen petani, manusia dipanen sama malaikat. Nah, padi ya sama, setelah dipanen ya pohonnya entah kemana. Padinya entah kemana. Tapi selagi berasnya masih ada, masuk laboratorium tetap ketahuan organik atau bukan, walaupun pohon padinya entah kemana sudah. Pisang juga sama, masuk laboratorium akan ketahuan organik atau bukan, walaupun deboknya udah sampai mana. Lah manusia juga besok sama, walaupun tubuhnya udah habis dimakan cacing, cacing dimakan rumput, rumput dimakan manusia, rumput dimakan kambing, kambing dimakan manusia. Namanya ilmu rantai makanan, gawe anak meneh di situ. Tetap ketahuan masuk laboratoriumnya Allah. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Itu loh, makanya nafsu yang turun rekamannya bagus. Nah kalau sudah rekamannya bagus, nafsunya turun, kemana-mana bisa merasa diawasi oleh Allah. Nah itulah namanya la'allakum tattaqun. Dengan aslinya itu. Loh makanya manusia ini nafsunya diturunkan, karena kalau enggak, waduh nafsunya nggak ada habisnya. Apalagi orang bank. Wah, orang bank ini mesti hati-hati betul. Karena ada baiknya, ada buruknya. Ini ya baik semua orang bank itu. Mau ngasih kredit itu. Bagus, semua orang juga seneng. Semua orang seneng. Tapi kadang begitu yang dapat kredit pulang, nah orang banknya masalah. Nah orang tak tulungi mau. Nah, mau ndak tak tulungi ora dapat kredit lho, hilang maneh. Jadi orang bank ini memang nafsunya harus ditata, karena kadang berbuat baik, tapi begitu berbuat baik terus mau ora tak tulungi. Nah inilah, ini orang bank. Makanya hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu untuk membicarakan bagaimana kita bulan puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Ya karena ini dunia, ininya dunia. Lah dunia ini temennya banyak, makanya manusia itu agama untuk asupan ruhani ini ya, asupan ruhani ini karena apa? Jasad ini harus kasih asupan yang bagus-bagus, sementara jasad ini dunia, maka jasad ini hubungannya banyak luar biasa. Gitu kan? Banyak luar biasa. Jasmani ini memang banyak urusannya di dunia. Gitu loh. Contoh ruhani itu butuh sholat. Ya sholat itu kewajiban ruhani. Tapi jasmani ini butuh yang namanya tutup aurat. Lah tutup aurat itu urusannya sama kain. Kain itu urusannya sama pabrik kain. Jadi kaitannya banyak. Nah urusan pabrik kain, urusan siapa yang jamin? Utang bank dulu ya, dijamin oleh bank. Maka ketika bank ini menjamin pabrik kain, sesungguhnya bank juga punya sumbangsi terhadap alat tutup aurat. Agama itu mengajarkan sholat. Sholat itu mengajarkan toharoh, bersesuci. Bersesuci urusannya sama air.
Air urusannya sama kolam, sama sanyo, sama pipa. Itu. Nah, kadang di urusan itu bank juga bisa memberikan pinjaman. Maka bank juga punya sumbangsi terhadap urusan sholat. Bikin masjid. Sama sholat itu bikin masjid. Untuk bahan bangunan, tokonya juga kredit bank. Agama mengajarkan puasa. Puasa urusannya sama makanan. Makanan itu urusannya dengan perusahaan-perusahaan makanan. Perusahaan-perusahaan makanan juga ada urusannya dengan perbankan. Haji, ini ruhani mau menghadap Allah di sana. Tapi bagi orang yang jauh harus diselesaikan dulu sama perbankan. Naik pesawat diselesaikan dulu oleh perbankan. Yang urus pesawat macam-macam. Ada Boeing, ada Airbus, yang ngurusi beda-beda, agamanya juga beda. Makanya ketika pemerintah Saudi ngurusi orang haji, ya di sana juga macam-macam. Ada Paris Hilton ya diundang untuk bikin hotel Hilton. Oh, itu perbankan semua yang terlibat. Orang capek sana minum zam-zam, dikasih Coca-Cola, dikasih Sprite. Capek makan daging unta, disiapkan McD, disiapkan. Lah hari ini seluruh sistem transaksi itu sistemnya perbankan. Maka orang harus hati-hati. Jangan mudah-mudah bank haram, bank riba, itu sekarang kan lagi tren itu. Nah, sampai orang perbankan nggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena orang hari ini perbankan ini termasuk salah satu alat yang paling vital buat manusia. Bank haram tapi pakai uang, ya gak boleh. Kalau mengharamkan bank ya jangan sekali-sekali pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Baca Quran pakai bank, karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum Qurannya dibeli oleh negara. Ini. Nah, sekarang tiba-tiba kemudian urusan riba ditimpahkan ke bank. Tidak ada orang Islam mau dengan riba, tapi jangan kemudian riba itu ditimpakan ke bank, gitu loh. Karena ini selama ini kan tiba-tiba kemudian, ya bank apa riba itu adalah haram, seperti menzinai ibu sendiri. Loh, iya, semua kiai juga tahu kalau riba itu haramnya luar biasa. Tapi bahwa kemudian memaksakan riba hukumnya kepada bank, nah itu yang kiai juga nggak bisa nerima. Loh, karena piye itu? Riba-riba, tapi jangan kau katakan bank itu riba. Karena siklus kehidupan manusia hari ini, ya semuanya siklusnya perbankan. Orang pergi haji pakai bank. Kalau banknya haram, hajinya haram. Itu kan begitu. Tapi ini adalah sebuah siasat untuk menghancurkan ekonomi syariat. Loh, ekonomi syariat yang kamu maksud yang mana? Loh, dulu kan jaminannya emas. Ya semua orang dari dulu tahu jaminannya emas. Tapi emas lama-lama juga nggak akan bisa menjadi jaminan. Karena anak-anak muda sekarang juga sudah jarang yang mau pakai emas. Emas itu dulu dipakai karena untuk perhiasan. Dan emas pernah rusak ketika Mansa Musa mikul dengan 60.000 warganya pergi haji bawa emas. Akhirnya emas bukan sesuatu yang istimewa. Hampir 30 tahun emas nggak laku. Nah, alat tukar emas untuk transaksi hari ini apa bisa? Bawa emas gitu. Kalau misalnya saat beli mobil bisa. Emas 1 gram sekarang berapa? 600.000. Kalau dibikin koin seberapa 1 gram itu? Nah, kalau ibu-ibu ke pasar beli 1 ikat sayur 500 rupiah, cara ngukurnya kayak apa? Dicuil. Malah nganggo mikroskop hilang. Nanti juga pakai konversi alat tukar. Ora ono enteke nek ngono. Jadi orang-orang yang kadang enggak mikir, bisa ngomong tong mikir. Bank riba, ya wes nek bank riba aku pinjem kamu. Memang. Nah, ini problem-problem seperti ini. Kita kadang menghadapi seperti itu. Nah, Islam agama nggak bisa karena jasad itu berada di dunia, jasad ini di dunia. Makanya ditata betul. Dari titik tadi urusan nafsu sampai urusan yang terlihat. Nafsu dunia karena
jasad ini dunia, jasad berada di dunia, maka jasad terkait dengan problem dunia. Jasad ini dunia, nafsunya dunia. Jangankan material, secara batinnya aja susah kok. Coba ruhani denger azan, Allahu Akbar, matek pengen sholat pasti. Tapi kan dunia ini kan nggak mau dia. Enakan nonton TV, nonton bioskop, duduk. Itu sampai di kampung-kampung ada Robana ya Robana. Nunggu pujian karena makmumnya nggak datang. Sampai tombo hati itu kan sampai ada karena capek nungguin nambah niat ini dewe. Kalau sudah nggak datang baru kiainya ngamuk, diuruki anjang baru begitu. Nah setelah itu disemprot-semprot karena pengen sholat. Akhirnya sholat lah. Sholin Allahu Akbar sampai gini-gini. Ini wajah tuh wajhiya gitu. Tapi wong mata ini dunia begitu melek ya lihat dunia. Lo jam. Rukoe bolong ya. Semua sama. Allahu Akbar. Ini wajah tuh wajhiya. Tapi kuping ini kan dunia. Ada bakul bakso lewat juga denger. Ada ding-ding, bakso denger. Habis kalau ini yang terkait dengan yang ruhani aja beratnya kayak gitu terkait nafsu. Nggak bisa dipisah, gandol. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Lama. Loh. Hal yang non material aja dibawa ke ini susah, apalagi keberadaan jasad terkait dengan siklus kehidupan dunia tambah nggak bisa dipisah. Makanya agama ini nggak bisa berdiri sendiri terus kayak nggak butuh orang, nggak bisa karena psikologis saja ketarik ke dunia, apalagi yang jasmani ini di dunia. Makanya dunia harus berbagi, agama pun harus berbagi. Itu. Makanya kan dengan perbedaan hanya disebutkan la'allakum tattaqun. Manapun coba lihat Allah. Nah, semua ini ciptaan Allah. Makanya kemudian dunia ini saling mendukung, saling merangkai. Kita dirangkai. Makanya Rasulullah mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti terhadap urusan agama lah. Khaironnya nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah Allah tok yang sempurna, manusia nggak sempurna. Contoh pengajian ini ya nggak bisa berdiri sendiri manusia baiknya. Pengajian ini baik kan? Yang paling baik ya saya kiainya pastinya. Iya gak boleh bantah sampai minumannya banyak, orang baik gitu. Tapi kalau nggak ada Pak Nano yang bawa pengajian ke sini, saya juga nggak terlihat baik. Nah kalau sudah seperti itu baik saya apa baik Pak Nano? Oh ya dua-duanya kan mesti begitu. Karena kalau ribut nggak bisa. Kalau saya bilang baik Pak Nano, nggak bisa. Kalau saya nggak datang juga pengajiannya jelek, lo kan nggak ada habisnya. Tiba-tiba kemudian kita berdua udah sepakat ya wis lah sama-sama baiknya. Sampean ikut, kami kiai yang bikin baik. Lah kenapa? Kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang itu bukan pengajian lah, apa? Cek sound. Wah ada selesainya itu. Kemudian kita makan, ada yang bikin karpet ini entah dari Turki, entah semua terlibat. Bahkan ketika urusan makanan kita ini semua juga Allahumma barik lana. Kami kenapa bukan saya? Karena makanan juga bareng-bareng. Yang nanam wijen siapa? Yang bikin tempe Unde-unde siapa? Makanan enak dikasih bumbu, yang masak siapa? Yang bikin bumbu siapa? Yang bikin garam siapa? Orang Rembang sana. Ditambah-tambah garam. Nah, apakah sampean ngerti waktu bikin garam itu tambahnya gak dikencingi? Loh iya kan? Kenapa? Karena namanya mirip, yang satu uyah, yang satu uyuh. Kan mirip itu. Tuh, nggak bisa. Nggak bisa terus mbak-mbaknya datang cantik-cantik, namanya orang bang. Tapi kecantikannya ini karena bedaknya orang
Prancis. Kalau bedak lokal beras ditumbuk ya blonteng kabeh. Ya biar. Loh ini loh, hal-hal seperti nggak bisa berdiri sendiri. Pengajian ini tenang karena ada AC-nya. AC-nya yang bikin siapa? Ya orang lain. Jadi dunia ini bareng-bareng. Makanya kalau orang baik jangan merasa baik sendiri. Nah itu. Jadi jangan sekali-sekali. Tiba-tiba kita orang kaum muslimin tiba-tiba muslimin anti Cina. Lah ya ntar dulu. Sampean gimana mau anti Cina? Wong kalau wudhu itu pabriknya juga pipanya itu yang nyiapkan Mas Pion. Rokok ya dari gudang garam, Sampurna, Jarum Kudus. Itu. Lo kan nggak bisa. Bunuh Yahudi. Lah yang bikin pesawat orang Yahudi. Lah kalau orang Yahudinya mati kita pergi haji ngelangi. Ya bisa. Ini bank syar'i. Ini ya semua bank sebenarnya syar'i. Cuman bahwa kemudian kan memang ada ilmunya. Lah kok tiba-tiba ilmu perbankan disebut ilmu konvensional, yang ini syar'i. Ini kan orang mengada-ada saja, karena nempelnya tetap nempel di bank konvensional, bukan bank mandi yang independen, bukan. Ayo, Indonya kan tetap di Indo bank konvensional. Apa ada kemudian bank yang murni syar'i gitu? Nggak ada, semua nempel di bank konvensional. Ujungnya di mana? Di bank devisa New York. Di Wall Street, seluruh sistem transaksi perbankan dikontrol oleh Wall Street. Yang punya siapa? Yahudi. Dia punyanya Rothschild, Rockefeller. Nah, investasinya di mana duit itu? Pinjamkan ke Amerika. Amerika bisnisnya apa? Ya ada Las Vegas, ada apa, macam-macam. Dia mau ngomong apa kan? Makanya itu termasuk kiai hati-hati. Rokok haram ini ya masalah. Karena 174 triliun cukai rokok masuk APBN. Rokoknya haram, cukainya haram. APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Jadi kalau mau nggak ngerokok ya nggak ngerokok gitu aja, nggak usah pakai cari dalil haram gitu loh. Loh, ini kan kadang kita ini mencari payung yang ekstrim, yang akhirnya kemudian membuat diri kita menjadi sulit. Inilah. Sekarang coba, seluruhnya kan masih nginduk di bank konvensional, nggak ada yang mandiri, independen, murni dikelola gitu. Kecuali Baitul Mal wa Tamwil, BMT, mandiri itu Baitul Mal wa Tamwil, gitu loh. Tapi punya Baitul Tamwil nggak punya Baitul Mal. Sehingga kalau ada yang kreditnya macet nggak ditanggung sama Baitul Mal, tapi dikejar kayak bank pelecet, ini sama aja. Bro ini jadi tar dulu, makanya jangan aneh-aneh, gitu. Nah ini sebentar lagi juga akan ada saling menekan, gitu. Karena alur uang yang sekarang bertahan di Wall Street bergeser ke kekuatan kelompok baru namanya Shanghai Corporation. Itu ada di Cina dan sekitarnya sana, geser ke sana, karena yang bertahan di Wall Street lebih banyak investasi untuk industri berat, industri perang. Nah kalau industri perang serapannya kecil, karena kekerasan dan peperangan itu serapannya paling tank, paling rudal. Tapi kalau dunia ini dalam perdamaian serapannya besar, jual tisu, jual alis, jual idep, itu aja berat di situ. Itulah, masih banyak. Nah makanya dulu wanti-wanti awas, geser Amerika Cina, ributnya itu. Ini pertarungan uang dunia sebenarnya. Pertarungan uang dunia. Kita dipaksa. Kalau dulu Indonesia pernah dipaksa untuk ikut blok Amerika apa blok Soviet, setelah Hitler jatuh tahun 48. Nah sekarang sama, kita dipaksa ikut Amerika apa ikut Cina. Nah, akhirnya kemudian yang pro Amerika ya anti Cina, yang pro Cina anti Amerika. Yang akhirnya yang diprovokasi anti agama itu Cina karena ateis. Padahal Cina sudah lama nggak ngurus agama. Yang penting produktif. Di Cina kok Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi. Di Cina Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Gitu. Nah, Tuhan kalau terlalu berkuasa dinaiki Sun Gokong. Gobrak-abrik kekuasaannya. Gitu. Nah inilah.
Nah kadang di dunia perbankan ini, karena orang-orang ini profesional, dari kecil belajar perbankan, begitu mulai tua mulai belajar ngaji. Kak ketemu kiai akhirnya browsing. Nah ini yang sering terjadi masalah di situ. Tiba-tiba terus ini semuanya pengen syar'i sampai resign sampai apa. Itu sama dengan kiai. Bisa aja kiai ini baca ilmu kedokteran, saya juga bisa. Teori kedokteran bisa saya baca, tapi kalau saya masuk ruang bedah mati semua. Sama begitu, jadi banyak sekarang kan tua-tua perbankan, tiba-tiba terus kena isu bank apa syariat apa lah ya sudah akhirnya kemudian milih yang syar'i, tinggalkan konvensional, resign karena pengen bersih. Kan banyak itu orang perbankan, kesian aja dia korban hoak. Sementara dia nggak akan pernah pisah, dia masih pakai ATM kemana-mana. Yang syar'i setelah itu masuk konvensional, sama aja. Wong sebenarnya perbankan itu sama, hanya masalahnya yang dipersoalkan kan masalah akad. Masalah akad sesungguhnya. Nah cuman kalau akad itu sesuai dengan fikih ya ketemu. Ada nasabah datang, Mas, ngapain? Aku mau nitip uang, ya sudah. Nanti uang ini uang usaha, ya sudah nanti tak kasih, tak kasih rewardnya sekian. Akhirnya menjadi duitnya bank, yang bekerja bank. Ada orang datang lagi, mau ngapain? Mau pinjam. Loh tapi ini kan duitnya orang itu dititipkan ke saya. Tadi kesepakatan saya dan dia, saya akan usaha, pakai reward dari usaha itu. Tiba-tiba duitnya kamu pakai, berarti kan kalian juga harus tanggung. Oh ya, nggak apa-apa, ya sudah, tanda tangan. Kalau semua nasabah didatangi dengan kalimat begitu, capek sampai entek tenaga dibikinlah form. Kesepakatan wis kabare antarodin. Nah itu yang sering dipersoalkan sebagai tentang akad yang bermasalah. Kalau mau fikih asli ya gitu. Sama kalau kita ke Indomaret, haram semua. Mestinya kan kalau kita ke Indomaret kan kita tanya, ini harganya berapa? Sekian. Ya sudah, ini duitnya. Ya udah saya jual. Ya sudah saya beli. Udah. Sekarang apa gitu masih ada? Ya nggak ada. Sampai gepeng juga capek yang ngadepi ngono iki sampai utetmu bundet ya urane ngono. Oh zaman sudah seperti ini. Sampai iki samono. Jack, Gojek, aku tuku. Oh, kowe tak tukokno iki dit urane. Wong itu otomatis dengan sendirinya. Lah orang masih mempersoalkan itu sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan. Sementara pada saat yang sama dia nggak bisa ngontrol istrinya. Istrinya kemana-mana masih pakai ATM, pakai uang. Itu beli mobil pakai uang, masuknya mobil ke Indonesia juga pakai sistem perbankan. Mana bisa sekarang? Jadi kelihatannya di hilir dia bersih, tapi hulunya ya jeblok juga. Memang ada barang masuk tidak pakai letter of intent, nggak pakai bill of lading, nggak ada, masih pakai itu semua. Itu urusannya perbankan. Jadi kelihatannya di sini itu berbentuk mobil, tapi faktornya itu faktor perbankan semua. Dulu kadang, wong ini nggak usah gitu. Orang seperti sekarang tiba-tiba mengatakan gambar haram. Lah kalau gambar masih haram ya sudah. Kamu kalau foto KTP nggak usah ada fotonya. Waduh. Makanya dulu kita ngaji. Makanya sudahlah kalau motong kambing, kambing itu ada darahnya. Darahnya itu najis. Makanya kalau kemudian pengen nggak najis ya nggak usah dibersihkan. Kalau kamu niat membersihkan darah itu najis, begitu najisnya darah itu masih ada, maka kemudian haram semua ya sudah diambil aja semua, nggak usah dicuci gitu aja, kok susah. Kita ini kadang orang merasa bersih di sini, hilirnya, hulunya ya sama aja. Akhir-akhir ini kan banyak orang pengen ini sih. Hulunya oh sama aja, negara yang bikin kesepakatan. Nah kalau itu semua terus tiba-tiba hari ini, itu makanya kan kita ini kadang ada sesuatu yang kita kerjakan, tapi sesungguhnya kita ini nggak bisa meninggalkan. Nah ini yang akhir-akhir ini banyak orang berbicara macam-macam lah, konsep-konsep baru sekarang ini, baru banyak sekali. Yang kadang malah kitanya repot. Nggak bisa, ini dunia kok, manusia ini dunia. Makan padi pupuknya
subsidi perbankan. Apa sekarang? Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Loh, artinya makanya itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, yang nggak usah dibahas teman-teman. Karena zamannya berubah. Dulu orang sibuk dengan korban unta. Lah kalau masih di Arab sana masih bisa. Nabi nggak pernah korban unta, nggak pernah korban sapi. Tapi di sini korban unta, tangkap polisi, mau nyuri untanya kebun binatang. Muter begitu gak ada habisnya. Jadi makanya rileks aja, santai aja, sudah perbankan ya perbankan, jalani gitu aja. Kita haji lebih murah dengan adanya bank. Dulu sapi berapa puluh, sekarang sapi 2 cukup. Karena dijamin oleh bank. Makanya kita ini alhamdulillah gitu lah. Ada sebuah sistem baru. Nah kebetulan sistem keuangan itu yang bikin ya memang mereka, orang-orang yang bukan Muslim, akhirnya mempermudah kita melakukan transaksi. Sama, mereka juga bikinkan kita kendaraan sehingga perjalanan kita lebih mudah karena pakai kendaraan. Kendaraannya diterima, banknya enggak. Lu kan dua sulit ini kita. Kita tadinya susah. Maka orang Yahudi, orang Nasrani bikinkan WhatsApp. WhatsApp itu produk sana. Bayarnya tetap ke Mark Zuckerberg. Duitnya Mark Zuckerberg diputer di mana? Di bank konvensional. Loh, kendaraan apa? Banknya nggak mau, kendaraannya mau. Jadi seolah-olah produk dari sana itu semua harus dihindari. Padahal yang mereka persoalkan cuma bank. Seluruh produk yang lain diterima dengan lapang dada. Google diterima, kita bisa pakai Google. Padahal Google itu terserah kita. Mau kita tanya urusan Tuhan sampai urusan setan dia tahu. Jadi banknya dipersoalkan, tapi produk yang lain enak. Nah kalau kemudian kita mau fail nggak bisa, gitulah. Makanya kan kita ini menghadapi problem-problem yang hari ini sebenarnya itu sesuatu yang sudah lewat, terutama oleh Allah sudah diselesaikan problem itu. Ketika Nabi dimintakan naik ke langit untuk ketemu di Lauhil Mahfudnya Allah sana, ya sudah clear problem Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa ini dikelirkan. Problem Yahudi dan Nasrani dan Islam ini diselesaikan dengan lakum dinukum waliyadin. Tapi problemnya kan sekarang alladzi barokna haulahu itu, bahwa Eropa ini yang bangun ya orang Yahudi Nasrani, yang sini yang bangun orang Islam, ketemu di satu titik. Ketemu titik kan, barokah Masjidil Haram ya kita rasakan, orang Eropa merasakan barokah Masjidil Aqsa. Nah urusan Tuhan kita udah selesai, sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan agama itu sisi kemanusiaannya ketemu di perbankan, ketemu di keuangan, ketemu di handphone, ketemu di mana-mana. Nah hal-hal seperti itu. Makanya sudah agama itu longgar, nggak sempit jadi masalah kayak gitu. Masa urusan pawang hujan aja sampai musyrik-musyrik kayak gitu. Pawang hujan kan urusan survival. Dulu semuanya urusan survival. Itu sebelum ada mobil orang takut kehujanan. Bagaimana caranya nggak kehujanan? Itu sebelum ada mobil orang kalau masuk hutan ketemu ular. Bagaimana caranya nggak digigit ular? Maka ada pawang hujan, ada pawang ular, pawang harimau, pawang buaya. Pawang yang lain kita nggak ribut, tapi pawang hujannya kita yang ribut. Loh, pawang buaya kalau orang masuk sana buaya dimakan buaya. Karena manusia itu memang rusuh dari dulu. Karena kita pendatang. Dan kita rusuh dari awal. Kita ini paling rusuh kalau kita mau bikin rumah aja ngerusak hutan. Rumahnya monyet, rumahnya apa dirusak semua. Mau bikin rumah batu ngerusak gunung. Itu. Mau makan aja membunuh ayam, membunuh ikan. Mau bikin lapangan sepak bola ngerusak rumahnya yuyu. Sama, jadi memang manusia itu begitu, makanya musuhnya banyak. Cuman beda-beda. Zaman Nabi Adam musuhnya dinosaurus. Manusia mati berkali-kali dimakan dinosaurus itu. Tapi manusianya dinamis, menang. Manusia pernah berlawanan dengan kodok di zamannya Nabi Ibrahim. Manusianya kalah, mati berapa ribu. Setelah itu menang, kodoknya digoreng. Manusia bermusuhan sama nyamuk, lama sekali manusia mati dimakan nyamuk, tapi lama-lama ketemu pelkina, ketemu lavender, nyamuknya kalah.
Manusia pernah lawan kutu, habis manusia itu zaman Nabi Musa dimakan kutu. Sekarang kutunya habis, kenapa ditok? Jadi selalu begitu, manusia itu dinamis. Sekarang baru ngelawan corona, ya sudah, udah ketemu vaksin. Nah inilah lawannya. Dulu ngelawan flu ketemu paracetamol. Sekarang ngelawan corona ketemu vaksin. Nanti coronanya juga lewat. Dan besok akan ketemu tantangan yang lebih ekstrim lagi. Itu makanya sekarang baru pakai vaksin, ya sudah, kalau sudah divaksin ya sudah. Sudah di booster ya sudah. Itu aja kok repot. Tapi kami nggak mau, kami nggak takut corona, kami takut hanya kepada Allah. Ya nggak apa-apa, corona juga bikinan Allah. Singa bikinan Allah, kamu nggak usah takut sama singa, takutlah sama Allah. Tidur jajar singo, mati kamu. Lo kan ini sederhana, ini nalar manusia ini kan mundur gitu loh. Nah sekarang eranya corona ketemu vaksin, kami nggak mau divaksin, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau vaksin, Pak Nano tak suruh kasih hadiah umroh. Jadi kalau ada orang nggak mau divaksin, tolong dikasih hadiah umroh Pak Nano. Harus. Soalnya kalau mau umroh harus divaksin. Jadi orang kalau nggak mau divaksin kasih hadiah umroh. Karena kalau mau berangkat umroh pasti divaksin. Jadi kalau sudah divaksin ya nggak usah dijadiin berangkat kan gitu. Sebenarnya manusia itu dinamis. Manusia duduk, lapar, akhirnya kemudian berburu capek, akhirnya nyuruh anjing, nyuruh binatang buruan. Setelah itu capek berburu, duduk, nanem capek, akhirnya sapi disuruh bajak sawah. Sapi udah kecapean ngarit, akhirnya kemudian bikin traktor, nggak perlu ngarit, cukup dengan solar. Sekarang traktor juga udah capek, maka kemudian manusia nggak mau lagi bertani, akhirnya beli. Selalu begitu, pakai uang. Dulu ketika manusia awal barter, ketika barter kemudian capek bawa-bawa barang, alat tukar, kerang jadi alat tukar. Tapi begitu orang pedalaman masuk pesisir, kaget, ternyata kerang itu banyak sekali di pesisir. Akhirnya kemudian ganti yang alat yang sulit, emas. Dan gitu, lama-lama bawa emas keberatan kemana-mana, gandul colong uang, bikin kertas, diukur dari obligasi. Sekarang percepatan orang luar biasa, bawa uang bahaya, uang pakai digital, bikin ATM, bahkan tuyul juga nggak bisa ngambil uang di ATM. Sekarang ATM Giral Kartal hampir selesai, karena apa? Percepatan manusia cepatnya luar biasa, maka ada uang digital. Akan selalu begitu. Jangan-jangan besok uang juga nggak laku, kan kita juga akan nyampe masa itu. Nilainya berubah. Kebanggaan anak milenial ini sudah bukan rumah. Kebanggaannya ya kos-kosan gitu aja cukup dengan laptop. Anak-anak milenial sudah nggak bangga ketika punya mobil mewah, enggak, kecuali Crazy Rich itu aja. Yang lain ngapain, mau rental aja bisa. Milenial merubah wacana semuanya. Ada yang habis, ada yang bisa bertahan. Yang habis berapa? Parpostel habis, industri perangko habis, surat menyurat habis, karena orang cinta tinggal gitu dipoto kirim. Millennials killing everything lah pokoknya ini. Bunuh aja semuanya. Nah ini yang kadang itu. Tapi satu hal yang pasti bahwa manusia itu kembali, yang lain berubah, manusia tetap kembali kepada Allah. Maka jangan lupa, jangan sampai ketika di print out filenya kosong, itu aja. Maka download lah Al-Quran, di download 30 juz kalau kuat. Kalau nggak kuat ya download Yasin, ngecer sering sergap Yasinan. Kalau cuma mau download Kulhu ya yang rajin tahlilan. Kalau mau download Bismillahirrahmanirrahim sing rajin nyuwuk loro untu. Semua punya downloadan. Ibu-ibu kalau dipanggil suaminya jawab nun, itu ya seayat. Sholat mau di-download semuanya lengkap ya 5. Kalau agak paket agak hemat ya lebaran seminggu sekali Jumatan. Sholli fardhu Jum'ati. Kalau mau paket irit ya setahun sekali lebaran ada. Jangan sampai manusia nggak download sama sekali. Nanti kalau sampai sana di print out not found, kan susah. Nah, kalau komplit hakotu koti, kalau minimalis ya mas tapo tuh. Jadi indah, agama itu indah sebenarnya. Nah, kita aja nggak ada bikin rumit gitu.
Ya itu loh, monggo yang penting. Nah, seperti ini sekarang. Ya ini besok ada print outnya, ngaji, duduk, matanya di print out ya karena ngaji melek, kupingnya di print out keluar karena mendengarkan. Nah kalau nggak dengarkan dan tidur ya print out kuping sama matanya nggak ada, tapi selagi duduk print out bokongnya ada. Wa tasyhadu arjuluhum, oh ya bokongnya jadi saksi, ya udah bokongmu masuk surga. Hah, bokongnya toh ya Allah. Ya iya, makanya ada yang nggak ada print outnya sama sekali, blank. Begitu kasih minum apa anjing dan karena ingat Allah itu masuk surga. Ya Allah, ini anjing nggak punya kemampuan untuk nimba, saya punya kemampuan untuk nimba. Udahlah dia dulu yang minum. Begitu dia mau nimba ternyata sumurnya udah lanjut hilang karena sumur padang pasir itu cepat airnya hilang. Ingatan tentang Allah di print out ada di situ masuk surga dia. Loh kan itu memori. Maka yang penting memorinya ada, ingatan tentang Allah itu ada. Makanya lihat bokong masya Allah, lihat becan diablek subhanallah. Nah itu rekamannya Allah. Orang diablek oh wedhus ya sudah rekamannya wedhus. Oh, itu rekamannya. Nah itulah maka kemudian dunia ini memang ya seperti ini yang tidak boleh dilupakan. Kita akan kembali kepada Allah, semoga ada manfaatnya dan kita semua dalam ridha Allah dan Bang Jateng semakin menjadi harapan masa depan masyarakat Jawa Tengah khususnya ekonomi Indonesia pada umumnya ada jalan keluar untuk mengatasi problem kemanusiaan dan problem keuangan. Dan kita di bulan Ramadan ke depan kita mendapatkan derajatnya orang yang Idul Fitri, orang yang kembali kepada kejernihan menjadi manusia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi umazita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina bidaka ya Allah bismillika ya Allah hasil jami'an qasidana wa qasidana al akhirah rizqan khairan wa ja'ala auladana dzurriyyatan talamidan almin khair ibadah Rabbana taqabbal minna ya Allah siyamana ya Allah bidaka ya Allah taqabbal minna siyam jami' a'mal bismillah wa ghafir sayyi'atina ya Allah rabbana wa ilana min amrina rasyada wa li abaina ummatina bi syekhina wa jidna Maghfir lahum warhamhum wa fi waqan Allahumma lakum ajr. Allahumma ja'al qabr mutamirratil jinan Allahumma ja'al madhfur jamal qul Muhammadur Rasulullah bi aqidul manar ila rabbika radiyatan mardiyah wa dukhuli fi ibad wa akhrij jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu a'lam bid-dhalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba.